melanjutkan materi setelah pembahasan tentang karakteristik astronomi. Sekarang Miss akan menyampaikan tentang karakteristik Indonesia secara geografis. Jadi, pada materi ini, karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Indonesia adalah negara kepulauan di mana Indonesia itu adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau. Indonesia terdiri dari 7 pulau yang terbagi menjadi 34 provinsi. Di antara ribuan pulau tersebut terbagi menjadi 2. Disebut sebagai ribuan pulau karena selain ada 7 pulau, itu ada pulau-pulau kecil yang lainnya. Nah, di antara pulau-pulau di Indonesia ini terbagi menjadi 5 pulau besar dan 4 kepulauan besar. Nah, perbedaan antara pulau dan kepulauan, jika kepulauan itu adalah pulau yang terdiri dari kumpulan beberapa pulau. Nah, untuk 5 pulau besar di Indonesia terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Sedangkan 4 kepulauan besar terdiri dari Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Nah, pulau-pulau tersebut sebagian masuk Kepulauan Sunda Besar yang terdiri dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Sedangkan sebagian lagi masuk ke Kepulauan Nusa Tenggara. Di antaranya ada NTB, NTT, dan Maluku. Selanjutnya, selain disebut sebagai negara kepulauan, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim atau kepulauan maritim karena negara yang wilayah lautnya lebih luas dibandingkan daratan. Indonesia memiliki daerah berupa lautan hampir 2/3 wilayahnya. 2/3 wilayah di Indonesia itu berupa lautan, sehingga ini yang dimaksud bahwa Indonesia disebut sebagai negara maritim. Nah, selain disebut sebagai negara kepulauan, negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Negara agraris merupakan negara yang mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencarian utama penduduk. Hal ini berdasarkan dengan kebiasaan penduduk atau mata pencarian penduduk berdasarkan wilayah atau daerah tempat tinggalnya. Bisa berupa pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, cuaca dan iklim di Indonesia. Karena letak secara geografis Indonesia berada di antara 2 benua Asia dan benua Australia dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, maka iklim di Indonesia dipengaruhi oleh angin muson. Angin muson adalah angin yang bertiup setiap 6 bulan sekali dan selalu berganti arah. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Wilayah Indonesia yang diapit oleh 2 samudra membuat kondisi iklim laut menjadi lembab. Nah, anak-anak, walaupun pada akhir-akhir ini cuaca di negara kita itu tidak bisa diprediksi ya, mungkin dulu itu bisa diprediksi setiap 6 bulan sekali bisa terjadi pergantian cuaca. Namun sekarang itu sudah sulit untuk diprediksi ya. Tetapi musim di Indonesia hanya ada 2, yaitu hujan dan kemarau. Selanjutnya, karena letak geografis akan mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora itu adalah berbagai macam tumbuhan yang ada di Indonesia, sedangkan fauna adalah berbagai macam hewan.
Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang banyak dikarenakan iklim Indonesia tropis, sehingga mempengaruhi habitat-habitat flora dan fauna. Tiap daerah yang ada di Indonesia juga memiliki corak atau keragaman spesies tanaman atau hewan yang beragam dan berbeda-beda sesuai dengan habitatnya. Habitat merupakan tempat tinggal hewan tersebut. Nah, persebaran fauna di Indonesia, persebaran hewan ya, di Indonesia terbagi menjadi 3. Fauna Indonesia di bagian barat atau disebut tipe Asiatis, mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Beberapa jenis fauna yang ada di Indonesia pada bagian barat itu banyak ditemukan mamalia yang berukuran besar, seperti gajah, badak bercula 1, banteng, dan lain-lainnya. Kemudian ditemui reptil seperti ular, kadal, cicak, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Jenis burung yang banyak dijumpai ada burung hantu, burung elang, burung merak, burung gagak, burung jalak, dan burung kutilang. Selanjutnya, persebaran flora di Indonesia bagian tengah atau disebut tipe peralihan. Tipe peralihan ini mencakup beberapa wilayah di antaranya Sulawesi Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara. Fauna yang memenuhi wilayah di antara lain berupa babi rusa, anoa, kuda, monyet, dan lain-lainnya. Reptil yang menghuni di wilayah ini antara lain ada biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini di antara lainnya ada maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkok, dan kakak tua serta nuri. Selanjutnya, fauna Indonesia di bagian timur atau disebut dengan tipe Australis, mencakup wilayah daerah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain berupa beruang, kanguru, walabi, landa irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat bergantung, dan kelelawar. Reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain ada burung cendrawasih, kasuari, nuri, dan lain-lainnya. Nah, demikian itu adalah jenis-jenis hewan yang ada di Indonesia berdasarkan tipe sesuai dengan wilayahnya. Nah, ini adalah persebaran flora atau tumbuhan yang ada di Indonesia. Terbagi menjadi 2 kelompok, Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi antara Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Indo-Australian meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Di mana tipe-tipe tumbuhan yang ada di Indonesia pada daerah Indo-Malaya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jenis merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Selanjutnya, untuk ciri khas atau karakteristik tumbuhan yang ada di daerah Indo-Australian, yaitu jenis merantian sangat sedikit, kebalikan ya sama di daerah Indo-Malayan. Tidak terdapat berbagai jenis rotan, kemudian terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Bahkan sagu itu bisa menjadi makanan pokok di daerah Papua.
Nah, sekarang Miss akan menjelaskan terkait dengan pengaruh Indonesia sebagai negara maritim di bidang ekonomi. Nah, karena merupakan daerah maritim, Indonesia adalah negara yang hampir 2/3 bagian negaranya berupa perairan, maka memiliki keragaman sumber daya alam laut yang beraneka ragam, meliputi ikan, terumbu karang, kekayaan biologi yang bernilai tinggi yang dapat meningkatkan segi ekonomi masyarakat. Bisa dikembangkan menjadi wisata bahari, sumber energi minyak, gas bumi, dan bahan mineral. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonomi masyarakat dengan mengolah sumber daya alam berasal dari laut. Selanjutnya, pengaruh Indonesia sebagai negara maritim di bidang sosial. Karena letak antar pulau di Indonesia dibatasi oleh lautan, maka Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia karena sebagai tempat atau jalur lalu lintas transportasi penghubung antar daerah melalui transportasi laut. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah baik antar warga Indonesia maupun warga Indonesia dengan warga asing. Terjadi perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan perilaku dari pulau daerah maupun negara lain. Nah, hal ini yang menyebabkan banyaknya tradisi atau budaya-budaya luar yang masuk di negara kita. Selanjutnya, pengaruh Indonesia sebagai negara maritim di bidang budaya. Yang pertama, tadi ya, dari segi sosial ada kaitannya dengan budaya. Maka, mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia menyebabkan masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Nah, hal ini sering kita jumpai ya, baik dalam bentuk berpakaian, makanan, maupun budaya-budaya seperti tarian-tarian. Kalau dari budaya luar itu biasa disebut dengan dance. Pengaruh negara maritim di bidang transportasi. Yang pertama, jalurnya strategis sehingga mempermudahkan untuk menghubungkan antar daerah. Yang kedua, harga barang kebutuhan di suatu kepulauan berbeda-beda dengan pulau yang lain. Nah, hal ini karena berkaitan dengan jarak tempuh sehingga bisa menaikkan harga suatu barang. Adapun dampak positifnya, khususnya bagi perkembangan alat transportasi, adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat perkapalan. Hal ini akan menunjang mempermudah interaksi dengan negara lain. Oke, cukup sekian anak-anak. Sampai ketemu pada